Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat berhari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih boleh sertai kehidupan kita, sehingga kita boleh berada di bulan Desember, di minggu yang pertama, di hari yang ke-6. Untuk itu, mari kita mau datang kepada Tuhan, bawa setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian saat ku masuk ke hadirat. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu
Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur kami mau naikkan ke hadapan Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu boleh berjalan Tuhan. Haleluya. Hingga kembali pada pagi hari ini kami datang Amin. ke hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Mari Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam pujian dan penyembahan, kiranya Engkau yang menguduskan dan menyucikan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh layak berada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi kami para pelayan-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah melalui kami boleh melayani dengan tulus hati Tuhan, dan jemaat Amin. Tuhan di rumah mereka masing-masing, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Bersyukur atas karya salib yang begitu luar biasa sehingga darahnya yang tercurah buat saya dan saudara. Sehingga kalau kita boleh ada sampai hari ini karena darahnya yang berkuasa atas dalam hidup kita. Untuk itu kita angkat pujian, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, darahnya amat kuasa, darahnya, amin, haleluya. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Amin, haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran. Lagi katakan, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Amin, haleluya. Haleluya. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus. Lagi katakan haleluya, dia bangkit. Amin, haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya, ya, dia naik, Roh Kudus. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengan kelepasanmu berharga, darahnya domba berku. Ada kuasa,
kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Jalan singa mencari, singa mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin, haleluya. Yes, haleluya. Amin. Anak domba, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari sama-sama katakan dengan iman, haleluya. Ada kuasa, haleluya. Haleluya. Ada kuasa, amin. Dalam darahnya, darah anak domba. Katakan ada kuasa, amin. Haleluya, rasakan kuasa Allah bekerja. Haleluya, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Akan ada kuasa, ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba, darah anak domba Allah. Anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Untuk itu kita angkat pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena karya salib, karya Yesus yang begitu luar biasa. 2000 tahun yang lalu, Dia telah berkorban, mati buat saya dan saudara.
Untuk itu mari kita mau datang kepada Tuhan, persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita benar-benar rindu untuk memiliki hati yang haus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Dia telah mati buat saya dan saudara. Untuk itu mari kita angkat pujian ini dari awal. Telah kulihat. Haleluya. Makasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kasih Tuhan. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu, buat pengorbanan-Mu yang begitu besar yang kami rasakan Tuhan. Sehingga kami boleh dilayakkan, sehingga kami boleh hidup hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh bergerak, bernafas Tuhan. Bahkan kami masih boleh memuji Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan itu. Terima kasih. Setiap pujian dan penyembahan Tuhan telah kami naikkan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan itu membentuk hidup kami Tuhan. Membawa hidup kami untuk semakin indah di hadapan-Mu. Semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi dia, Engkau yang memakai dia Tuhan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan Tuhan sebentar dapat memberkati kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali.
Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang baru saja nyanyikan mengatakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang sudah Dia berikan dengan mengutus anak-Nya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, terlalu besar kasih-Nya kepada kita dan terlalu mahal harganya yang sudah Yesus bayar untuk kita. Karena itu wajiblah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Puji Tuhan. Berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Terambil dari Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Yohanes 15 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan. Waktu KTB hari Rabu kemarin kita sudah membahas dan banyak sharing yang kita dapat. Puji Tuhan, memperkaya akan pengetahuan kita tentang firman Tuhan dan kewajiban kita untuk melakukan firman Tuhan setelah kita mengetahui firman Tuhan. Dari pertanyaan-pertanyaan sharing-sharing yang ada, saya tergelitik untuk mencari tahu. Salah satu pertanyaan yaitu, kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada yang tidak benar. Kita mau lihat. Next. Next lagi. Nah, akulah pokok anggur yang benar. Next lagi. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Next. Yesaya 5 ayat 1 sampai 4. Yesaya 5 ayat 1 sampai 4 dikatakan, Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Nah, di sini tentang seorang yang mempunyai kebun anggur, ia mencangkul, membuang batu-batu, menanami dengan pokok anggur pilihan. Pokok anggur pilihan ini Allah gambarkan sebagai Israel yang diharapkan untuk menghasilkan buah yang baik, yang manis. Tapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam dan tidak dapat dinikmati. Sangat sayang sekali, sudah segala macam diperbuat untuk buah anggurnya ini. Tetapi yang didapat hanya buah anggur yang asam dan tidak dapat dinikmati. Karena itu, apakah rencana Allah gagal dengan Israel sebagai bangsa pilihan, sebagai pokok anggur pilihan
untuk umat manusia? Tidak. Kedua kalinya Allah mengirimkan, Allah mengirimkan anaknya Yesus menjadi pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur yang benar, bangsa Israel pokok anggur yang tidak benar. Yang dihasilkannya adalah buah yang asam dan tidak dapat dinikmati. Yesus buah anggur yang manis yang dapat dinikmati dan memilih banyak bangsa sebagai ranting yang dicangkokkan dalam diri Yesus sebagai Israel rohani. Jadi pokok anggur yang tidak benar adalah bangsa Israel. Pokok anggur yang benar adalah Yesus. Dan kalau mau dilihat pokok anggur Israel ini ya banyak diberikan fasilitas oleh Allah, tapi yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam, tidak dapat dinikmati. Jadi sekarang kita lihat, dan Bapakulah pengusahanya. Bapakulah pengusahanya, ada tugas-tugas dari pengusaha, yaitu pertama, memelihara dan menjaga dari binatang-binatang hama atau benalu. Jadi benalu bukan bagian dari carang. Benalu adalah faktor luar yang menempel pada carang. Dan benalu, binatang, hama itu harus diberantas. Harus diberantas. Tidak bisa tidak diberantas. Mungkin kalau kita melihat benalu atau hama itu menempel pada carang, mereka mengambil sari-sari makanan yang harusnya untuk buah. Diambil menjadi kering, menjadi rusak, itu gambarnya. Coba kalau dihilangin lagi semuanya, kita bisa lihat. Hama dan penyakit pohon anggur, itu bagian kanan ya, bagian kanan saya itu hama, lalu ada binatang, mungkin binatang yang ngengat, ulat, lalu juga ada benalu. Nah, next lagi. Lalu kita ini ada dalam tangan Bapa. Yohanes, kalau kita buka Yohanes 10, ini sudah menjadi ayat hafalan. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi tugas pengusaha memelihara dan menjaga dari binatang-binatang hama atau benalu. Tuhan itu menjaga kita demikian rupa. Kita aman dalam tangan Bapa. Kita ada dalam tangan Bapa dan tangan Yesus. Kita seperti ditangkup. Dan bukan hanya dari luar saja, tangan Bapa, tangan Anak, dari dalam diri kita Tuhan berikan Roh Kudus yang menjaga kita dari dalam. Kita bukan double lagi, triple protection. Hanya kalau misalnya ada benalu atau hama atau penyakit yang mengganggu, kan Bapa sudah menjaga, membersihkan, merawat demikian rupa. Kalau misalnya ada benalu, itu bukan salah dari pengusaha. Maksudnya gini, benalu nempel kan dibersihkan, tapi yang menempel itu, carang yang menempel itu harus dipotong dong. Sudah kena benalu, kalau dibiarkan dia akan berkembang lagi. Harus dibersihkan.
Nah, benalu itu bagaikan apa ya? Ya kata kasarnya iblis lah ya, yang membisikkan kepada orang-orang percaya, yang memberikan ide-ide pada pikiran kita supaya kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu sih semuanya tinggal terserah kita mau melakukan atau tidak. Kalau kita melakukannya, kita seperti keluar dari tangan Bapa dan tangan Yesus. Seperti bangsa Israel. Next coba. Di situ dibilang binatang, ulat atau ngengat, hama, dan benalu harus dibuang. Jika dibiarkan maka akan membuat pohon anggur menjadi tidak subur, tidak berbuah, bahkan mungkin menyebabkan kematian. Kalau dibiarkan menyebabkan kematian. Puji Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik, sangat protektif pada kita. Hingga dia pelihara kita demikian rupa. Tapi juga tidak dapat dipungkiri. Ada hal-hal negatif yang tumbuh dari diri kita. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel membiarkan dirinya dipengaruhi dengan keadaan. Sehingga mereka bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan yang membuat Tuhan harus membuang mereka. Pertama kita lihat. Keluaran 15 ayat 22-23, kita tidak usah baca soalnya banyak sampai 10 nanti. Keluaran 15 ayat 22-23 di mana bangsa Israel bersungut-sungut saat tidak mendapat air selama 3 hari. Baru keluar dari Mesir melewati laut Teberau, berjalan di padang gurun Syur, tidak dapat air, mereka bersungut-sungut. Setelah mendapat air, ternyata airnya pahit. Allah memberikan jalan keluar. Yaitu Allah suruh Musa melemparkan kayu ke air sehingga menjadi manis. Allah memberikan jawaban. Allah tahu bangsa Israel bersungut-sungut, Allah dengar. Allah tahu hati mereka. Tapi Allah sungguh Allah yang baik. Dia berikan kesempatan. Karena baru keluar dari Mesir. Oke, dia berikan jalan keluar. Air jadi manis. Yang kedua, Keluaran 16 ayat 2 dan 3, bangsa Israel bersungut-sungut saat kehabisan makanan. Setelah mereka berjalan beberapa bulan, mereka habis, bekal mereka habis. Mereka bersungut-sungut, kalau katanya kami mati di Mesir, kalau di Mesir itu banyak makanan berlimpah-limpah, ada roti, ada daging. Tuhan masih membiarkan, Tuhan memberikan mana. Roti dari surga, Tuhan berikan mana. Hingga keluar dari problem yang ada. Yang ketiga, Keluaran 17 ayat 2-3, bangsa Israel bertengkar lebih dari bersungut-sungut. Berbantah-bantah, mengomel, menuntut, mengeluh tentang air. Tuhan masih berikan jalan keluar. Tuhan suruh Musa memukul gunung batu di Horeb. Lalu yang berikut, Bilangan 11 ayat 1, bangsa Israel bersungut-sungut mengeluh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Bayangkan loh, sudah diberikan air, sudah diberikan mana. Pertama-tama air jadi manis, lalu diberikan mana, lalu diberikan air oleh gunung batu. Masih bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Mereka rasa lebih enak di Mesir. Padahal sesungguhnya di Mesir mereka menjadi budak. Mereka diperas tenaganya. Mereka harus menyelesaikan pekerjaan yang berat dengan dicambuk, disiksa. Tapi mereka bilang lebih enak daripada di padang gurun mengikut Tuhan. Pada yang keempat kalinya Tuhan marah. Tuhan menyalakan api dan menghukum mereka. Lalu berikutnya. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan atau bangsa kacauan atau orang-orang asing yang ikut dengan bangsa Israel
kemasukan nafsu rakus, menginginkan makanan yang lebih enak dalam kurung, dan meminta daging, kemasukan nafsu rakus, orang-orang kacauan. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Bayangkan, Tuhan masih kirimkan burung puyuh. Tapi untuk orang-orang bajingan, bangsa kacauan yang bersungut-sungut, yang menimbulkan huru-hara yang besar, Tuhan juga memukul mereka dengan tulah yang sangat besar. Ada hukuman. Ada hukuman. Jadi bersungut-sungut pertama, kedua, ketiga masih bebas dari hukuman. Mulai keempat ada hukuman. Mulai. Lalu keenam, Bilangan 12 ayat 1 dan 2, pemberontakan Miriam dan Harun atas kepemimpinan Musa. Hukumannya Miriam kena kusta. Lalu Bilangan 14 ayat 1 sampai 4, 10 pengintai membawa kabar yang melemahkan iman bangsa Israel, sehingga mereka mau mengangkat pemimpin yang lain lalu pulang ke Mesir. Tuhan bertindak, Tuhan menghukum. 10 pengintai itu mati kena tulah. Dan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Lalu Bilangan 16 ayat 1 sampai 3, pemberontakan Korah, Datan dan Abiram kepada Musa dan Harun. Bumi terbelah dan menelan mereka beserta keluarganya. Dan api memakan habis 250 orang yang ikut memberontak dengan mereka. Kalau saudara lihat gambarnya, bumi terbelah di mana Korah, Datan dan Abiram beserta keluarganya tuh masuk semua, ditelan oleh bumi. Sepertinya sadis, tapi benalu, orang yang sudah terkena benalu, orang yang sudah carang yang terkena benalu itu harus dikerat, dibuang supaya tidak menular ke yang lain. Lalu Bilangan 20 ayat 2 sampai 5, bangsa Israel bertengkar atau berbantah-bantah, mengeluh ketika tidak ada air, membuat Musa menjadi berdosa karena memukul bukit batu, bukannya berkata kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Lalu berikutnya, Bilangan 21 ayat 4 sampai 6, bangsa Israel muak akan mana. Tuhan menyuruh ular-ular tedung memagut mereka. Muak akan mana. Hati-hati kalau kita merasa muak akan firman Tuhan. Tidak ada lagi kehidupan dalam kita kalau kita muak akan firman Tuhan. Makanya kita harus rajin-rajin membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab kalau tidak, kita akan rusak oleh benalu, oleh hama, oleh binatang-binatang yang ada. Lalu tugas yang kedua dari pengusaha, memelihara, termasuk di dalamnya disiram, dipupuk, dipangkas. Next, penyiraman pada masa awal tanam 2 kali sehari, setelah dewasa 3 kali sehari. Lalu 1 minggu sebelum panen, penyiraman dihentikan, baru dilakukan kembali 3 hari sebelum panen. Ternyata ada teknik-teknik dalam menanam anggur. Lalu tentang pemupukan, umur 0 sampai 3 bulan diberi pupuk urea 10 gram per pohon setiap 10 hari sekali. Umur 3 sampai 6 bulan diberi pupuk urea 15 gram per pohon setiap 15 hari sekali. Umur 6 sampai 12 bulan diberi pupuk urea 50 gram per pohon setiap 30 hari sekali. Disiram, dipupuk
untuk supaya pohon anggurnya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Bukankah demikian dengan kita? Saat kita baru percaya pada Tuhan, Tuhan sirami kita, Tuhan pupuk kita. Saudara ingat waktu pertama kali saudara mengenal Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepertinya berdoa apa aja langsung dijawab, ya kan? Saya ingat waktu saya remaja, waktu saya mulai lahir baru, saya berdoa buat anjing saya yang sakit. Saya itu anjing sakitnya udah muntaber, buang air besar. Buang air besarnya itu udah air dengan darah. Saya bilang, Tuhan sayang, saya sayang anjing ini, tapi Tuhan pasti lebih sayang. Tuhan tolong berikan kesembuhan. Lalu saya tidur, besok paginya itu anjing sembuh. Sedangkan anjing-anjing yang lainnya satu begitu tuh, udah gak lama lagi mati. Ini anjing bisa sembuh. Karena baru percaya, baru terima Tuhan. Begitu banyak doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Lalu setelah itu, next, pemangkasan. Umur 1 tahun dianggap dewasa dan dilakukan pemangkasan. Tujuannya agar tanaman tumbuh dengan baik. Caranya dengan memotong carang yang tidak perlu, yang berukuran kecil dan tidak sehat, dan merontokkan daun sehingga yang tersisa hanya cabang yang produktif. Sebab jika dibiarkan maka sari makanan yang dari akar dan mengalir ke batang lalu lari ke daun sehingga buah menjadi kecil atau tidak berbuah sama sekali. Setelah 1 tahun dianggap dewasa. Sama seperti kita. Waktu kita baru lahir baru, semua keperluan kita diberikan oleh Tuhan. Tuhan cukupkan, Tuhan berikan kesenangan-kesenangan bagi kita. Sama seperti anak kecil kan. Anak kecil kan harus ada mainan. Dari mainan mereka belajar. Kalau mereka dapat mainan senang sekali. Sama seperti kita dalam kehidupan rohani kita. Sewaktu kita masih kecil, masih imut-imut, diberikan kesenangan-kesenangan kita, Tuhan berikan. Tapi sesudah bertambah dewasa, kita gak bisa menuntut Tuhan lagi. Justru kita harus dipangkas supaya lebih subur. Dipangkas, terutama daun-daunnya. Next, daun bicara tentang kebenaran diri sendiri, kesenangan daging dan hal-hal jasmani. Kita harus dibersihkan semuanya. Daun-daunnya harus dibersihkan hingga tinggal cabang yang produktif. Yang ini yang susah dalam mengiring Tuhan. Berarti menyangkal diri setiap hari. Kesenangan diri sendiri, kesenangan daging, hal-hal jasmani, kebenaran diri sendiri harus dibuang. Ini yang susah. Tapi kalau kita bersedia dibersihkan, maka kita akan berbuah dengan subur. Next. Allah patahkan hal-hal jasmani supaya menghasilkan buah yang baik dan manis, walaupun jelek kelihatannya. Allah patahkan, Allah buang semua hal-hal yang bersifat daun, supaya kita menghasilkan buah yang baik dan manis. Walaupun kelihatannya jelek. Jelek kan kalau lihat pohon anggur, banyak kan batangnya doang, daunnya gak ada. Kalau mau bagus banyak daunnya, buahnya sedikit kecil, bahkan mungkin tidak berbuah. Anggur kan ditanam supaya ada hasil buahnya, bukan daun anggurnya kan yang dimau.
Yang mau adalah anggurnya, buahnya. Next. Ini ada perkataan yang orang yang bisa mengalahkan masa lalunya adalah orang yang akan memenangkan masa depan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Kita akan buka Filipi 3, tapi kita mulai baca ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini dibilang Paulus sendiri membuang semua hal yang bersifat lahiriah, daun, yang bersifat daun, dan menganggapnya sampah, sebab pengenalan akan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Paulus tanggalkan semuanya. Dia anggap itu sampah yang tidak berarti. Dia lebih memilih mengenal Yesus. Pengenalan akan Yesus lebih mulia dari segalanya. Pengenalan ini bukan pengenalan yang bersifat dari luar, tapi pengenalan yang mendalam. Tahu apa kehendak Yesus. Merasakan apa yang Yesus rasakan, memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Itu tujuan Paulus. Karena itu Paulus melakukan 4F. Coba kalau pertama forgot. Ini saya sudah pernah bawakan waktu itu, forgot. Melupakan. Dipangkas itu. Melupakan. Forgot. Lupakan masa lalu kita. Lupakan. Lupakan masa lalu yang mengandung kesedihan, mengandung dosa masa lalu, bahkan kebenaran diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, lupakan, enggak berguna lagi, anggap sampah. Dan kedua, F kedua, forward, berubah dan menjadi lebih baik. Sesudah kita melupakan, karena Yesus sudah mati di kayu salib, kita berubah dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tujuan kita bukan menjatuhkan orang, tapi menaikkan orang. Tujuan kita adalah mencapai gereja sempurna di mana semua orang bersatu satu sama lain, bukan saling memecah belah, tapi bersatu. Kita berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga F-nya, fight, berjuang, berusaha dengan segenap tenaga dalam pertandingan iman. Berusaha segenap tenaga supaya kita sama seperti Yesus. Kita harus mematikan daging ini. Kalau mau mematikan daging ini sangat sakit. Kan Paulus juga bilang, dan persekutuan dalam penderitaannya. Sakit memang. Persekutuan dalam penderitaannya.
berjuang dengan segenap tenaga, dengan segenap usaha kita, supaya kita jadi sama seperti Yesus. Lalu F yang keempat, finish, bersatu dengan Kristus. Supaya kita bisa bersatu dengan Kristus, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, kita menjadi gereja yang sempurna. Ini yang kita harus lakukan, supaya kita berbuah dengan baik. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Biarlah hati kita rela dipangkas oleh Tuhan. Dipangkas begitu rupa. Hingga yang ada bukan keinginan diri sendiri, tapi keinginan Kristus. Keinginan Kristus yang bukan memecah belah, tapi mempersatukan. Keinginan Kristus yang bukan menjatuhkan, tapi mengangkat. Mari sama-sama kita menghargai karya Kristus di kayu salib. Dengan kita forward, fight, dan finish. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hikmat, pengertian, dan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Saudara, tadi kita sudah mendengar tentang bagaimana Bapa sebagai pengusaha, pemilik dari kebun anggur itu senantiasa berupaya agar semua tanaman anggurnya ini bisa memenuhi maksud dan tujuannya, yaitu menghasilkan buah. Nah, kalau kita kembali melihat di dalam Yohanes pada pasal yang ke-15, saya hanya membacakannya kembali di ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan, saudara, seperti sudah kita sharing dalam KTB hari Rabu yang lalu, bahwa kata dipotong ini memiliki akar kata yang sama dengan dibersihkan, ya, yaitu diangkat atau diambil. Tujuannya adalah supaya ranting yang mungkin tadinya tertutup dengan tanah, tertutup dengan kotoran, sehingga dia tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan, maka ranting tersebut akan menempati posisi yang benar, lalu kemudian bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah. Itulah sebabnya pengusaha Bapa selalu mengupayakan yang terbaik. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Bapa membersihkan, ya, dari benalu, dari hama, dari penyakit-penyakit atau serangga-serangga yang akan merusak pertumbuhan dari carang untuk menghasilkan buah. Lalu kemudian dirawat, ya, disirami, diberi pupuk, dan kemudian dipangkas atau dibersihkan. Nah, saudara, saya melihat bahwa ini bertujuan agar nutrisi yang menjadi sumber kehidupan, sekaligus yang akan kemudian menjadi dasar atau penyebab utama carang itu hidup, bertumbuh dengan sehat, bukan hanya mengeluarkan daun, tetapi buah sebagai tujuan akhirnya itu tercapai. Maka nutrisi ini dipastikan harus menjadi sesuatu yang pasti dari akar, pokok, sampai kepada
ranting-ranting sehingga dapat menghasilkan buah. Puji Tuhan. Nah saudara, hubungan kita dengan Kristus itu akan sangat menentukan. Jadi marilah kita taruh di dalam hati kita, saudara, bahwa ranting ada untuk menghasilkan buah. Dan sebagai ranting, kita dalam pokok anggur yang dilekatkan pada Kristus, marilah kita saling mendorong. Marilah kita saling menasehati. Marilah kita saling menjaga untuk memastikan supaya saudara-saudara kita itu menghasilkan buah. Supaya saya juga menghasilkan buah, saudara juga menghasilkan buah. Nah saudara, kita akan menyiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tetapi saya ingin membacakan kaitannya dengan nutrisi kehidupan yang dibutuhkan oleh kita sehubungan dengan perjamuan kudus yang akan kita lakukan di dalam Yohanes pada pasal yang ke-6. Di ayat yang ke-53, saya akan bacakan sampai ayat yang ke-57. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-53. Mungkin di layar tulisannya tolong ditampilkan. Tulisan ya. Yohanes 6 ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Inilah nutrisi yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-15 ayat 1 dan 2 tadi. Di dalam ayat yang ke-54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Puji Tuhan, saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita dan menjadi makanan yang sungguh, termasuk apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu kita akan lakukan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita akan merespon firman Tuhan. Pemain musik silakan ada pada instrumennya. Lalu kita akan sama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian saudara, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah
firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bahwa yang dirindukan, yang diinginkan, dan diupayakan oleh Bapa di sorga adalah hidup kita menghasilkan buah. Saya selalu ingat bahwa Allah menginginkan bahwa tidak ada seorang pun yang binasa. Dan Allah ingin melihat buah. Karena itu juga yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah banyak, dan karena itulah kamu disebut murid-muridku. Mari saudara tanamkan kebenaran firman Allah ini. Bapak mengupayakan yang terbaik supaya hidup saya berbuah, supaya hidup saudara berbuah. Firman Allah adalah nutrisi bagi jiwa kita. Dan apa yang akan kita lakukan sebentar? Perjamuan kudus, roti adalah daging tubuh Kristus yang terpecah. Anggur adalah darah Kristus yang tercurah. Itulah makanan dan minuman yang sungguh bagi jiwa kita. Mari taruh kebenaran ini, firman Tuhan ini di dalam hati kita. Dan kita mau menghargai korban Yesus di atas kayu salib ini. Inilah tubuhnya, inilah darahnya. Dan kita lakukan ini sebagai satu peringatan untuk menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Sebab karena inilah yang menjadi bukti Allah mengasihi kita, menginginkan kita menghasilkan buah. Dia upayakan yang terbaik, nutrisi bagi jiwa kita, korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Haleluya. Saya persilakan pelayan perjamuan untuk tampil ke muka. Bapak ibu saudara juga mempersiapkan diri di rumah. Apa yang mungkin sudah disiapkan, roti dan anggur, silakan dipersiapkan. Nah, kita akan nyanyikan kembali pujian ini, lalu kita akan masuk di dalam doa. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah, haleluya, ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Firman-Mu datang memberikan pengharapan, sebuah dorongan bagi kami untuk tetap memiliki pengharapan. Tidak perlu kami berputus asa karena situasi, kondisi, kehidupan kami secara pribadi ataupun hal-hal yang terkait dengan keseharian kami. Karena kami tahu bahwa Bapa selalu mengupayakan yang terbaik agar kehidupan kami menghasilkan buah. Asalkan kami bersedia dipelihara, dirawat oleh Bapa, dibersihkan dari segala kotoran, penyakit, benalu, dan hal-hal yang akan menghalangi pertumbuhan kerohanian kami. Dan kami mau luaskan firman-Mu, Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hidup kami. Biarlah kami umat-Mu menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan itu juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, menggenapi apa yang Engkau sendiri mau, supaya di dalamnya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih, dan kalau sebentar juga kami akan melakukan perjamuan kudus. Inilah makanan dan minuman yang sungguh bagi jiwa kami, nutrisi yang akan menghidupkan kami, yang di dalamnya ada jaminan hidup yang kekal. Mari Tuhan, berkatilah roti dan cawan, agar ini menjadi satu berkat bagi kami. Dan Tuhan juga sucikan, kuduskan, layakkan kami semua,
supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya bukan kutuk yang datang, tapi berkat kehidupan itu mengalir dalam hidup kami, sehingga yang lemah dapat kekuatan, yang susah dapat penghiburan, yang sakit dijamah dan disembuhkan, bahkan pengharapan sukacita Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan kami semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah umat-Mu masing-masing. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap pelayan yang akan mengangkat perjamuan ini Tuhan, untuk melayani umat-Mu, untuk melayani para anggota keluarga, agar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau lakukan perjamuan kudus ini mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Nanti saudara yang di rumah bisa membagikan roti dan cawannya, dan nanti kita akan laksanakan berdasarkan aba-aba dari tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgota, ku selamat. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku penuh syukur Yang tak terkata. Terima kasih buat Golgota, terima kasih. Mari saudara silakan berdiri. Hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Haleluya. Terima kasih buat Golgota, ku selamat. Kita akan pegang roti dengan cawan, roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku penuh syukur yang
yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Daging tubuh Kristus dan darah Kristus, makanan yang sungguh bagi jiwa kami. Kami melakukan perjamuan kudus ini dengan hormat. Haleluya, sambil mengingat apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudara, kita angkat roti di tangan kanan sedikit lebih tinggi. Dan setelah pembacaan firman, kita akan makan bersama. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Di tangan kita ada daging tubuh Kristus yang terpecah. Alkitab katakan inilah makanan yang sungguh. Haleluya. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan makan dengan iman, makan dengan percaya. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kita pegang cawan dengan tangan kanan dan angkat sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan minum bersama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Apa yang ada di tangan kita, inilah darah Kristus. Itulah minuman yang sungguh. Haleluya. Dia mati supaya hidupnya ada di dalam setiap kita. Menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Haleluya. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Oleh darahnya kita ditebus dan diselamatkan. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan minum dengan iman, minum dengan percaya. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih ada sampai saat ini. Haleluya. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih. Sebab hanya oleh kemurahan Tuhanlah kami masih ada sampai saat ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu tak jadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
tahu Tuhan, hidup kami berarti kalau kami memenuhi maksud dan tujuan penciptaan kami, yaitu berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Biarlah kehidupan kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, mari kami luaskan Engkau terus berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Pakai kami Tuhan. Biarlah ada buah-buah yang dihasilkan oleh hidup setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang sudah berbuat bakti kepada Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupannya, singkapkan rahasia firman-Mu. Lebih hari Tuhan lebih dalam lagi supaya melalui kehidupannya banyak jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga kami berdoa Tuhan, Engkau mengerti kebutuhan setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini atau umat-Mu yang ada di rumahnya mereka masing-masing. Tuhan mengerti apa yang menjadi doa, apa yang menjadi pinta, permohonan mereka, pergumulan mereka, peperangan iman mereka. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Dan lewat persekutuan kami pada pagi hari ini, persekutuan dengan firman dan Roh Kudus-Mu, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu ada kekuatan yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Sehingga kami yang lemah dapat kekuatan, yang susah dapat penghiburan, yang berkekurangan dapat kecukupan dan pengharapan di dalam Tuhan. Itu kembali dibaharui di dalam setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan, tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga, tiap usaha, tiap pekerjaan, tiap pelayanan dan perjalanan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan tolong khususnya buat saudara-saudara kami yang sedang susah, yang sedang mengalami sakit penyakit. Dan juga Tuhan pelihara kami kemanapun kami pergi dan berada. Di tengah situasi yang sulit seperti saat ini, kami hanya bisa taruh harap dan percaya kami kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti tolong dan pelihara kami. Beri kami juga kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini dengan bijak ya Tuhan. Supaya kami juga terhindar dari hal-hal yang tidak perlu terjadi dan hanya akan menimbulkan kesedihan dan kekecewaan saja. Tuhan terima kasih memimpin kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan tolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara sementara cawan-cawan akan dikumpulkan. Disampaikan kepada saudara beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan kita pada minggu yang akan berjalan, saudara. Yang pertama, hari Rabu kita akan adakan KTB dan penyelenggaranya dari area Alam Sutra. Kemudian hari Jumat Beatstone 7:30 dan hari Sabtu pemuda remaja jam 5 sore. Lalu kemudian pria ya saudara Natal wanita jam 7 malam. Puji Tuhan. Saya salah baca di sini. Wanita jam 7 malam. Lalu kemudian hari Minggu saudara kita sudah masuk pada ibadah pranatal yang pertama ya. Tetap kita akan laksanakan secara online dan kemudian dilanjutkan jam 10 dengan sekolah minggu. Puji Tuhan, hanya diingatkan saja kepada saudara bahwa untuk pendaftaran ABA, ayo baca Alkitab telah dibuka dan akan ditutup pendaftaran pada tanggal 21 Desember. Pembacaan ABA akan dimulai tanggal 1 Januari 2021. Puji Tuhan. Selepas ibadah ini
tetap dilaksanakan kebaktian dari sekolah minggu secara online. Puji Tuhan saudara, demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.